Selamat pagi Bu Ros dan juga teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tentang manajemen sarana dan prasarana PAUD. Perkenalkan, saya Maria Agustina Lucy, NRP 1613018006. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, kita akan melihat yang pertama tentang pengertian manajemen sarana dan prasarana. Di sini Baharudin 2010 mengatakan bahwa sarana dan prasarana pendidikan dapat disebut juga sebagai fasilitas pendidikan. Nah, fasilitas pendidikan itu artinya segala sesuatu atau alat dan barang yang memfasilitasi atau memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Nah, ada perbedaan antara sarana dan prasarana. Sarana dimaknai sebagai alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya ruang, buku, perpustakaan, dan juga laboratorium. Dan sedangkan prasarana diartikan sebagai alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, dan juga uang. Selanjutnya kita akan melihat pengertian sarana dan prasarana anak usia dini menurut Mulyasa tahun 2011. Beliau menyatakan bahwa sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses pembelajaran. Contohnya itu adalah papan tulis, spidol, penghapus, alat tulis lainnya, dan juga ada buku dan juga media pembelajaran yang biasa digunakan pada anak usia dini. Nah, sedangkan yang dimaksudkan dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung yang menunjang jalannya suatu proses pendidikan atau pembelajaran di suatu lembaga pendidikan, seperti gedung, kemudian terus ruang kelas, halaman, kebun sekolah, dan juga jalan menuju sekolah. Nah, apabila prasarana tersebut digunakan secara langsung untuk kegiatan pembelajaran, misalnya kebun sekolah, dan di sini bisa digunakan oleh anak-anak untuk mengenal tanaman yang ada di kebun sekolah. Jadi bisa menambah wawasan bagi anak untuk lebih mengenal tanaman-tanaman apa aja yang biasa digunakan atau tanaman-tanaman apa aja yang ditanam di kebun sekolah tersebut. Selanjutnya kita akan melihat pengertian sarana dan prasarana anak usia dini menurut Barnawi dan juga M. Arifin tahun 2012. Mereka mendefinisikan bahwa sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung yang digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Nah, berkaitan dengan ini, prasarana pendidikan semua perangkat perlengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Dan di sini mereka menekankan pada pengertian tersebut adalah pada sifatnya. Artinya bahwa sarana itu bersifat langsung dan prasarana tidak bersifat langsung dalam menunjang proses pendidikan. Kemudian terus menurut Bafadel tahun 2004, ia mengatakan bahwa sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan juga perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.
Nah, ini semua dimaksudkan bahwa agar kita bisa lebih memahami perbedaan antara sarana dan juga prasarana pendidikan yang biasa digunakan dalam lembaga pendidikan di sekolah. Yang berikut, pengertian sarana prasarana anak usia dini menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Permendikbud menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan juga perlindungan bagi anak usia dini. Nah, untuk manajemen sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan. Maka berdasarkan definisi tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada harus didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran bagi anak usia dini. Dan juga pengelolaan sarana dan prasarana tersebut dimaksudkan agar penggunaannya bisa berjalan secara efektif dan juga efisien. Nah, kemudian untuk menyimpulkan semua definisi yang tadi dijelaskan, di sini lebih dipersingkatkan lagi bahwa manajemen sarana dan prasarana PAUD adalah seni pengelolaan meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pengawasan, kemudian terus penyimpanan inventarisasi, dan juga penghapusan serta penataan sarana dan prasarana pendidikan lembaga anak usia dini untuk menunjang seluruh proses kegiatan pembelajaran maupun kegiatan lainnya, sehingga kegiatan pada pendidikan anak usia dini bisa berlangsung lancar, efektif, efisien, dan tercapai tujuan yang ditetapkan. Setelah kita melihat dan memahami tentang pengertian dari sarana prasarana, sekarang kita akan melihat tentang tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan pengelolaan sarana dan prasarana yang sangat penting dilaksanakan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Dan semuanya itu adalah dalam rangka untuk memperlancar dan juga membantu tercapainya visi dan misi dan juga tujuan dari sekolah tersebut. Nah, untuk tujuan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah untuk memberikan layanan secara profesional yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan dan juga agar proses pembelajaran bisa berjalan secara efektif dan juga efisien. Berkaitan dengan tujuan dari sarana prasarana pendidikan anak usia dini, di sini Bafadel tahun 2003 dalam bukunya yaitu Prim Masrokam Mutohar halaman 177, beliau menjelaskan secara terperinci tentang tujuan diselenggarakan manajemen sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah atau madrasah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama, sehingga sekolah atau madrasah memiliki sarana dan prasarana yang baik sesuai dengan kebutuhan sekolah dan juga dengan dana yang efisien. Lalu yang kedua, beliau juga mengatakan bahwa tujuannya itu adalah untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah atau madrasah secara tepat dan juga efisien. Dan yang ketiga, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap atau yang diperlukan oleh semua personil sekolah, baik itu anak-anak, guru maupun staf yang ada di sekolah tersebut.
Selanjutnya kita akan melihat lagi tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini. Tujuan yang pertama adalah mengadakan sarana dan prasarana pendidikan lembaga PAUD melalui perencanaan, pengadaan, dan juga penggunaan yang baik benar sesuai dengan kebutuhan. Kemudian terus untuk tujuan yang kedua adalah menggunakan sarana dan prasarana lembaga PAUD secara tepat, efektif, dan juga efisien. Dan yang terakhir adalah merawat dan memelihara sarana dan prasarana lembaga PAUD secara tertib dan disiplin sesuai dengan panduan pemakaian sarana dan prasarana yang ditetapkan. Semua tujuan ini dimaksudkan agar semua sarana prasarana yang ada di sekolah bisa digunakan dengan baik oleh semua staf yang ada di sekolah, baik itu anak-anak maupun juga guru-guru yang ada di lembaga tersebut. Kemudian prinsip yang keenam adalah prinsip manajemen sarana dan prasarana lembaga pendidikan anak usia dini. Dan di sini dibagi lagi ada beberapa. Yang pertama, sarana dan prasarana PAUD dikelola untuk mencapai tujuannya. Lalu yang kedua, pemakaian fasilitas lembaga PAUD seharusnya sesuai dengan kebutuhan, efisien, dan tidak boros. Lalu yang ketiga, pengelolaan sarana dan prasarana lembaga PAUD dilakukan sesuai dengan undang-undang, kemudian terus peraturan, instruksi, dan juga pedoman yang berlaku. Lalu yang keempat ada kejelasan tanggung jawab pengelolaan sarana prasarana lembaga PAUD. Dan yang terakhir adalah keterpaduan antara pengelola sarana dan prasarana lembaga PAUD dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, kita akan melihat jenis-jenis dari sarana prasarana pendidikan anak usia dini. Nah, untuk jenis-jenis sarana prasarana pendidikan di sekolah dapat diklasifikasikan menjadi dua macam menurut Bafadel tahun 2004, yaitu yang pertama, sarana prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses pembelajaran seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktek keterampilan, dan juga ruang laboratorium. Lalu yang kedua adalah sarana prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses pembelajaran, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses pembelajaran tersebut. Misalnya, sarana prasarana sekolah jenis tersebut diantaranya adalah ruang kantor, tanah, kemudian terus jalan menuju sekolah, lalu ada kamar kecil, kemudian terus ada ruang usaha kesehatan sekolah atau UKS, kemudian terus ada ruang guru, ruang kepala sekolah, dan juga tempat parkir kendaraan. Kemudian menurut Suharsimi Arikunto 2018, beliau menjelaskan tentang fasilitas pendidikan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada fasilitas fisik dan juga fasilitas uang. Yang pertama kita akan melihat tentang fasilitas fisik, yaitu segala sesuatu yang berupa benda atau fisik yang dapat dibendakan, yang mempunyai peranan untuk memudahkan dan melancarkan suatu usaha. Nah, untuk fasilitas fisik ini juga disebut sebagai fasilitas material. Contohnya adalah kendaraan, kemudian terus alat tulis kantor, kemudian terus peralatan komunikasi elektronik. Dan dalam kegiatan pendidikan yang tergolong dalam fasilitas material antara lain perabot ruang kelas, kemudian terus perabot kantor atau TU, kemudian terus perabot laboratorium, dan juga perpustakaan dan ruang praktik. Nah, itu yang termasuk dalam fasilitas fisik. Lalu yang berikut adalah fasilitas uang, yakni segala sesuatu yang bersifat atau mempermudah suatu kegiatan sebagai akibat bekerjanya nilai uang. Artinya bahwa semua fasilitas itu
dibeli dengan menggunakan uang untuk mempermudah atau untuk memperlancar dalam proses pendidikan di sekolah. Kemudian menurut Hartati Sukirman dengan kawan-kawan tahun 2010, mereka mengungkapkan bahwa perlu dibedakan antara alat pelajaran, alat peraga, dan juga media pendidikan. Nah, yang pertama kita akan melihat tentang alat pelajaran. Alat pelajaran adalah semua benda yang dipergunakan secara langsung oleh guru maupun peserta didik dalam proses pembelajaran, misalnya buku tulis dan juga gambar-gambar yang digunakan. Kemudian terus alat peraga. Alat peraga adalah semua alat bantu pendidikan untuk mempermudah transfer pengetahuan dan pada peserta pendidik. Nah, ini biasa kita kenal sebagai APE juga, yang biasa digunakan anak-anak atau guru untuk mempermudah dalam menjelaskan materi. Kemudian terus ada media pendidikan, adalah perantara proses pembelajaran untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi pendidikan dan dapat sebagai pengganti atau peranan guru. Kemudian menurut Suharsimi Arikunto 2008, beliau juga mengklasifikasikan media pendidikan itu didasarkan atas indera yang digunakan. Di sini dimaksudkan agar untuk menangkap isi dari materi yang disampaikan dengan media-media tersebut. Nah, untuk mengklasifikasikan indera yang digunakan di sini ada 3 jenis media yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto. Yang pertama adalah ada media audio, media yang digunakan untuk melalui pendengaran. Kemudian terus ada media visual, yaitu media penglihatan. Dan yang terakhir adalah media audiovisual atau media untuk pendengaran dan juga penglihatan. Kemudian dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, di sana juga mengungkapkan tentang sarana dan prasarana. Yang pertama adalah sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan, misalnya pendidikan, pengasuhan, dan juga perlindungan anak. Kemudian terus yang kedua ada pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksudkan seperti dalam nomor 1, itu perlu disesuaikan dengan jumlah anak, kemudian terus usia, lingkungan sosial dan budaya lokal serta jenis layanan yang lain. Kemudian terus ada prinsip pengadaan dan sarana prasarana, yaitu ada aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah. Kemudian terus ada sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Lalu ada pemanfaatan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar dan juga benda lain yang layak pakai serta tidak membahayakan kesehatan bagi anak. Nah, itu adalah peraturan dari Permendikbud tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Kita lanjutkan dengan jenis-jenis sarana dan prasarana anak usia dini menurut Han Pierce dalam Farikah 2015. Di sana beliau menambahkan bahwa prinsip dasar dalam pengadaan sarana dan prasarana di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, lahan bangunan dan perlengkapan perabot sekolah harus menggambarkan cita dan citra masyarakat, seperti halnya yang dinyatakan dalam filsafat tujuan pendidikan. Lalu yang kedua ada perencanaan lahan bangunan dan perlengkapan perabot sekolah hendaknya merupakan keinginan bersama dan dengan pertimbangan tim ahli dalam masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu lahan bangunan dan perlengkapan perabot sekolah hendaknya disesuaikan dan memadai bagi kepentingan peserta didik demi terbentuknya karakter mereka dan dapat melayani serta menjamin pada waktu belajar, bekerja, dan bermain sesuai dengan bakat. Kemudian terus yang keempat yaitu
lahan bangunan dan perlengkapan-perlengkapan perabot sekolah serta alat-alatnya hendaknya disesuaikan dengan kepentingan yang bersumber dari kepentingan dan kegunaan bagi peserta didik maupun juga guru. Dan yang kelima adalah penanggung jawab harus membantu program sekolah secara efektif, di mana untuk melatih para petugas serta memilih alatnya dan cara menggunakannya agar mereka dapat menyelesaikan diri serta melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan fungsi dan juga profesinya masing-masing. Yang kelima, kita akan melihat tentang komponen manajemen sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini. Nah, di sini ada beberapa komponen dalam lingkup manajemen sarana dan prasarana PAUD menurut Mukiminin 2011. Yang pertama yaitu lahan untuk mendirikan. Nah, untuk lahan untuk mendirikan ini di sini juga ada beberapa jenis lahan, yaitu lahan terbangun adalah lahan yang di atasnya berisi bangunan. Kemudian terus ada lahan terbuka, yaitu lahan yang belum ada bangunan di atasnya. Kemudian terus lahan kegiatan praktek, kemudian terus ada lahan pengembangan, yaitu lahan yang dibutuhkan untuk pengembangan bangunan dan juga kegiatan praktik. Kemudian terus ada lokasi sekolah harus berada di wilayah pemukiman yang sesuai dengan cakupan wilayah sehingga mudah dijangkau dan aman dari gangguan bencana alam dan juga lingkungan yang kurang baik. Dan semua lahan ini harus memiliki sertifikat. Kemudian terus yang berikut ada ruang. Ruang ini dibagi lagi ada ada beberapa ruangan. Yang pertama itu ruang pendidikan. Ruang pendidikan ini berfungsi untuk menampung proses kegiatan pembelajaran, yaitu ada ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kesenian dan sebagainya. Kemudian terus ada ruang administrasi. Ruang administrasi ini dibagi juga dalam beberapa ruangan, yaitu ruangan kepala sekolah, kemudian terus ruang tata usaha, ruang guru dan juga gudang. Kemudian terus ada ruang penunjang. Ruang penunjang ini misalnya yaitu ruang ibadah, kemudian terus ruang serbaguna, kemudian terus ada ruang koperasi sekolah, ruang UKS, kemudian terus ada ruang WC atau kamar mandi. Dan yang ketiga yaitu perabot. Perabot juga dibagi dari beberapa bagian, yaitu perabot pendidikan. Nah, untuk perabot pendidikan ini adalah semua jenis mebel yang digunakan untuk proses kegiatan pembelajaran. Adapun jenis bentuk dan ukurannya mengacu pada kegiatan itu sendiri. Lalu yang kedua itu adalah perabot administrasi. Untuk perabot administrasi ini digunakan untuk mendukung kegiatan kantor. Kemudian terus ada perabot penunjang, yaitu perabot yang digunakan atau dibutuhkan dalam ruang penunjang seperti perabot perpustakaan, perabot UKS dan sebagainya. Kemudian terus yang keempat ada alat dan media, yaitu setiap mata pelajaran sekurang-kurangnya memiliki satu jenis alat peraga praktik dan media pembelajaran yang sesuai dengan keperluan pendidikan dan pembelajaran. Sehingga dengan demikian proses pembelajaran tersebut dapat berjalan lancar dan juga optimal. Kemudian terus ada buku dan juga bahan ajar. Untuk bahan ajar yaitu adalah kumpulan dari bahan pelajaran yang digunakan dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, di sini juga ada beberapa buku, yaitu buku pegangan yang digunakan oleh guru, kemudian terus ada buku pelengkap yang digunakan oleh guru untuk memperluas dan memperdalam penguasaan materi. Kemudian terus ada buku sumber, yaitu digunakan oleh guru untuk memperoleh kejelasan informasi mengenai suatu bidang ilmu. Kemudian terus ada buku pelengkap, yaitu buku yang memperluas untuk menguasai materi tadi. Kemudian terus yang berikut itu adalah buku bacaan. Buku bacaan ini digunakan oleh guru atau peserta didik sebagai bahan bacaan tambahan
untuk memperluas pengetahuan dan wawasan serta sebagai bahan bacaan yang bersifat relatif. Ini bisa digunakan oleh guru dan juga untuk anak-anak. Kemudian kita akan melihat lagi tahapan manajemen sarana prasarana pendidikan anak usia dini. Dan menurut Barnawi dan juga M. Arifin 2012, mereka mengungkapkan bahwa pada hakikatnya manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu merupakan proses pendayagunaan semua sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. Maka secara umum, manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama itu adalah perencanaan. Dan perencanaan di sini diartikan sebagai suatu proses pemikiran, baik secara garis besar maupun secara mendetail. Nah, dari segi pendidikan, perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan semua aktivitas yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka untuk mencapai sebuah tujuan. Dan kemudian terus perencanaan ini juga dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu perencanaan merupakan proses menetapkan dan memikirkan. Kemudian terus objek pikir dalam perencanaan adalah upaya memenuhi sarana prasarana pendidikan. Kemudian terus ada tujuan perencanaan itu adalah efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan. Kemudian terus perencanaan itu juga harus memiliki prinsip-prinsipnya. Kemudian untuk tahapan berikutnya itu adalah tahapan pengadaan. Menurut Ibrahim Fabadal 2008, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dalam perspektif ilmu pendidikan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ada pembelian, kemudian terus ada hadiah atau sumbangan. Lalu ketiga yaitu adalah pendistribusian. Di sini juga menurut Bafadal 2008, pendistribusian atau penyaluran sarana prasarana merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab dari seorang penanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan. Nah, di sini juga Bafadal mengungkapkan bahwa ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan alokasi pendistribusian. Yang pertama adalah penerimaan barang, kemudian terus waktu penyaluran barang, kemudian terus jenis barang yang disalurkan, dan yang keempat adalah jumlah barang yang didistribusikan. Kemudian terus yang berikut adalah penggunaan. Nah, menurut Bafadal juga ada 2 prinsip yang harus diperhatikan dalam penggunaan. Yang pertama adalah prinsip efektivitas. Nah, dalam prinsip efektivitas ini, pemakaian sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus ditunjukkan semata-mata dalam rangka untuk memperlancar pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian terus ada prinsip efisiensi, yaitu semua pemakaian sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan dengan cara hemat dan berhati-hati, sehingga semua sarana dan prasarana yang ada tidak cepat habis, rusak, ataupun hilang. Kemudian terus yang kelima adalah tahap pemeliharaan. Menurut Ibrahim Bafadal 2008, ada beberapa macam cara pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah ditinjau dari berbagai segi, yaitu pertama, ditinjau dari sifatnya. Ditinjau dari sifatnya ini, pemeliharaan bersifat pengecekan, kemudian bersifat pencegahan, kemudian terus bersifat perbaikan ringan, kemudian terus ada bersifat perbaikan berat. Tahapan berikutnya adalah inventarisasi. Nah, untuk inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah menurut Bafadal 2004 meliputi yang pertama, pencatatan sarana dan prasarana sekolah dapat dilakukan di dalam buku penerimaan barang atau buku inventaris. Kemudian yang kedua adalah pembuatan kode khusus untuk perlengkapan yang tergolong barang inventaris
dengan cara membuat kode barang. Lalu yang berikut adalah semua perlengkapan pendidikan di sekolah yang tergolong barang inventaris harus dilaporkan. Lalu yang berikut adalah penghapusan. Nah, menurut Sulistiorini 2009, penghapusan sarana prasarana adalah kegiatan meniadakan barang-barang milik lembaga dari daftar inventaris dengan cara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian terus barang-barang yang dapat dihapuskan dari daftar inventaris harus memenuhi salah satu atau lebih dari syarat-syarat berikutnya. Yang pertama, dalam keadaan rusak berat yang sudah dipastikan tidak dapat diperbaiki lagi atau dipergunakan lagi. Kemudian terus yang kedua adalah perbaikan akan membutuhkan biaya yang sangat besar sekali sehingga merupakan pemborosan uang, maka perlu dihapuskan. Kemudian terus yang ketiga adalah secara teknis dan ekonomis kegunaan tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan. Kemudian terus penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang. Kemudian tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini seperti kayak mesin tulis yang saat ini sudah tidak digunakan lagi, kemudian terus orang menggunakan komputer seperti itu. Lalu yang berikut adalah barang-barang yang jika disimpan lebih lama akan rusak dan tidak dapat dipakai lagi. Kemudian terus ada penurunan efektivitas kerja. Misalnya dengan mesin tulis harus sebuah konsep dapat diselesaikan dalam 5 hari. Kemudian akan tetapi dengan mesin tulis yang hampir rusak harus diselesaikan dalam 10 hari. Kemudian terus ada barang yang mungkin hilang atau dicuri, kemudian terus dibakar, musnah akibat bencana alam atau lain sebagainya, juga perlu dihapus atau yang akan tidak digunakan lagi. Kemudian untuk peranan guru dalam manajemen sarana dan prasarana dimulai dari perencanaan, kemudian terus ada penggunaan atau pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengawasan sarana dan prasarana. Nah, peran guru di sini dalam aktivitas manajemen sarana prasarana yaitu yang pertama adalah perencanaan sarana dan prasarana lembaga PAUD. Nah, peran guru di sini yaitu mengidentifikasikan, kemudian terus merencanakan dan mengusulkan kebutuhan sarana pembelajaran bagi anak didik, misalnya buku, kemudian terus modul, buku ajar, buku paket, lembar kerja siswa, alat peraga, peralatan laboratorium, media pembelajaran, kemudian terus sarana prasarana lainnya yang menunjang dalam proses pembelajaran. Kemudian terus yang kedua yaitu penggunaan dan pemanfaatan sarana prasarana pendidikan anak usia dini. Dan peran guru di sini yaitu harus sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tema pembelajaran pendidikan anak usia dini. Jadi pemanfaatan sarana prasarana itu harus sesuai dengan tema pembelajaran anak usia dini. Kemudian terus yang ketiga ada pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini. Nah, peran guru di sini yaitu mengkondisikan anak didik untuk merapikan, menyimpan, menjaga dan merawat barang-barang sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini yang telah digunakan. Artinya bahwa setelah selesai anak-anak menggunakan peralatan tersebut, guru bisa mengarahkan anak-anak untuk mengembalikan barang-barangnya. Kemudian terus yang keempat ada pengawasan sarana prasarana pendidikan anak usia dini. Dan peran guru di sini adalah melakukan pengawasan dan memeriksa kembali segala sarana prasarana pendidikan anak usia dini yang telah digunakan dengan mendokumentasikan atau mencatat pada buku penggunaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini. Yang ketujuh, kita akan melihat bagaimana peran guru dalam manajemen sarana dan prasarana. Nah, sebagai pelaksana tugas pendidikan, guru juga mempunyai peran dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, dalam hal ini,
guru lebih banyak berhubungan dengan sarana pembelajaran, yaitu alat pembelajaran seperti APE atau alat peraga edukatif, kemudian terus ada alat peraga dan juga media pembelajaran. Bila dibandingkan dengan keterlibatan dalam sarana pendidikan yang tidak langsung berhubungan dengan pembelajaran, artinya di luar pembelajaran tersebut. Jadi di sini guru pendidikan anak usia dini lebih dituntut bagaimana mengembangkan sarana prasarana yang lebih menunjang pendidikan, misalnya seperti tadi alat peraga edukatif yang dapat digunakan untuk pembelajaran bagi anak usia dini. Baik Bu Ros dan teman-teman, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi atau belum memahami materi yang saya sampaikan, bisa bertanya melalui forum diskusi di Bella. Terima kasih dan selamat pagi.